Halo, kembali lagi bersama gue Rio dari Kelana Biru Sotoy. Dan kali ini gue akan bicarain hal yang sedang hot-hotnya, kesotoin hal-hal yang sedang hotnya di Indonesia mengenai rawannya kebocoran data pribadi di internet. Gue tadi sempat ngeliat video yang di share oleh CNN Indonesia, dan di sana intinya gue tahu bahwa awal mula kebocoran data ini terjadi di BPJS Kesehatan, yang basically itu adalah perusahaan yang usaha yang dimiliki oleh pemerintah sendiri ya. Tapi bagaimana bisa ya perusahaan sejenis kan lembaga sejenis BPJS Kesehatan yang cukup besar di Indonesia ini masih ada kebobolan yang terjadi, teman-teman. Dan seharusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani hal seperti ini gitu. Di sini gue akan berbicara sesuai kemampuan gue, sesotoy-sotoynya gue, mengenai pendapat gue yang basically gue adalah latar belakang gue adalah anak IT, kuliah di STIMIK jurusan teknik informatika, teman-teman. Jadi gue mau bicarain sesotoy-sotoynya gue tentang ini. Jadi cerita ini bermula dari adanya seseorang yang menjual data, katanya data penduduk Indonesia, di sebuah jejaring website forum gitu, dengan harga yang tertentu. Sebenarnya gue mau kasih tahu ada kebocoran yang terjadi ya, bukan hanya di BPJS, juga kebocoran informasi identitas ini terjadi bukan hanya di BPJS, tapi ada di lembaga-lembaga lain, bahkan di website yang kita akui sangat besar di dunia, bahkan penggunanya itu banyak sekali. Itu juga data kita sudah tersimpan di sana, oke? Tapi sebelumnya gue mau bicarain dulu hal yang gue tahu dan gue alamin, teman-teman. Gue pernah bekerja di sebuah perusahaan telemarketing yang basically adalah perusahaan yang menghubungi orang pemilik kartu kredit untuk menawarkan jasa traveling, jasa promo, hadiah, penginapan, hotel, dan kartu diskon juga. Di sini terus pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan data-data tersebut, teman-teman? Yang gue tahu dari perusahaan itu, mereka ada yang mendapatkan data tersebut dari bank-bank dalam sendiri. Jadi di bank-bank pun ada kebocoran, teman-teman, mengenai data nomor telepon, data alamat, nomor lengkap, nomor kartu kredit, sampai tempat mereka bekerja pun ada di sana, teman-teman. Jadi kebocoran seperti ini bukan hal yang baru lagi di Indonesia. Dan rata-rata yang dihubungi, yang data yang sudah bocor ke perusahaan telemarketing itu
sudah siap benar data-data yang real bisa dihubungin teman-teman. Jadi bukan hal yang baru lagi kalau masalah jual beli data itu, teman-teman, bukan hal yang baru lagi. Jadi ini udah kesekian kali udah data yang seperti ini dijual belikan. Mungkin baru sekarang aja ketahuan karena mereka mainnya udah ke forum yang cukup terkenal, dan juga data yang dibagikan ini berhubungan langsung dengan kesehatan pemerintah, BPJS kesehatan, teman-teman. Jadi itu aja yang bikin ini data viral. Sebenarnya kebocoran data itu sudah lama. Terus bukan hanya di bank, kebocoran data itu juga terjadi kalau kita sekarang anggaplah kita daftar di media sosial sekarang kayak Facebook, kayak Twitter, Instagram. Di sana kita udah pasti mengirimkan data-data kita, bahkan lebih lengkap daripada yang kita masukkan data kita di BPJS dan kantor, lebih lengkap. Apalagi Google, teman-teman. Google itu dari nomor telepon, tanggal lahir, alamat lengkap, usaha, teman-teman, semuanya lengkap di sana. Jadi bisa disalahgunakan dan bisa dipakai juga. Apa itu sebuah kebocoran? Bisa sebuah kebocoran, dan bahkan tidak jarang juga foto-foto kita juga masuk di Google, teman-teman. Kalau kalian pernah mainin game yang judulnya Watchdog, itu adalah kenyataan dunia yang sedang kita hadapi saat ini, teman-teman. Tapi di Watchdog itu dibikinnya lebih lengkap, lebih komplit, lebih high tech, lebih teknologi. Pada dasarnya itu yang kita alami saat ini, teman-teman. Apa-apa kita berhubungan dengan teknologi, data-data kita semuanya kayak foto yang sedang kita lakukan hari ini, kemarin, kita langsung saja bisa ngupload di jejaring sosial keinginan kita sendiri. Itulah yang mengatakan jejak digital kita itu sangat berbahaya. Sekali saja kita mengupload hal-hal yang keburukan kita di media sosial akan tersimpan selamanya di situ, teman-teman. Entah itu video apapun. Jadi bukan hal yang baru yang seperti itu, teman-teman. Itulah kenapa kadang kita kalau online ya, gue pernah nih suatu hari gue di Facebook, gue bicara sama teman gue ngechat, gue pernah ngechat pengen nih cari MacBook atau headset buat gue ngerekam audio gue. Sekali gue buka ke marketplace langsung muncul loh saran, Anda butuh headset seperti ini, Anda butuh, dengan harganya lengkap. Kadang pengen nih beli LCD atau beli PS5, langsung muncul PS5 harganya komplit dan TV LCD yang baru yang dengan teknologi terbaru. Itu membuktikan apa, kita saat ini pun di handphone kita sudah sedang diawasi seseorang, teman-teman. Privasi kita sudah gak ada privasi lagi. Jadi
hal yang kata kita kebocoran data kita yang lengkap itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebocoran privasi kita di setiap hari kita lagi ngapain. Kemungkinan bukan hanya apa yang kita lakuin di media sosial yang kebaca, tapi juga apa yang kita bicarakan dengan teman kita di telepon mengenai apapun itu langsung kesadap di sana teman-teman. Jadi apa ini berbahaya? Pasti akan berbahaya, soalnya privasi kita sudah tidak ada lagi teman-teman. Soalnya tidak ada lagi privasi kita. Gue harap pemerintah lebih teliti lagi mengawasi. Soalnya sekarang yang kebocoran yang gue tahu bukan hanya berada di media sosial, bukan hanya di BPJS kebocoran yang nyata, itu juga di perbankan yang ada di Indonesia. Ada oknum yang menjual data para nasabahnya, itu pasti. Sayangnya gue udah nggak bekerja di perusahaan telemarketing lagi, jadi gue stop, nggak ada sakut pautnya lagi, nggak ada tahu informasi terbaru mengenai mereka lagi. Jadi gue nggak tahu sistem seperti apa lagi yang mereka lakuin ya. Jadi untuk teman-teman yang tahu informasi lebih banyak, silahkan berikan komen di atas dan kita berdiskusi bareng-bareng. Jangan lupa like video ini untuk menambah semangat gue, dan jangan lupa share videonya untuk teman-teman yang lain tahu gue bikin video-video baru, dan subscribe untuk berlangganan dan klik tombol lonceng untuk mendapat notifikasi saat gue bikin video-video baru. Dan akhir gue Ryu dari Kelana Biru, dan bye bye. Dun 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 dun.